Dan kedua orang ini pun bahkan itu sampai muntah gara-gara dan di belakang ternyata ada sosok satu pocong itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang pendakian lagi nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat lu yang mau ikutan open trip, kalian bisa lihat di sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita nyebat. Jangan lupa ngopi. Karena gue ngeteknya hari ini lagi siang nih, lagi panas banget. Sumpah, ini jadi makanya gue nggak ngopi. Jadi kopinya kopi dingin cuy. Enak banget lu panas minum es ya kan. Seger. Oh sebelum masuk ke ceritanya, jadi kemarin Lawu tuh kebakaran lagi ya cuy. Aduh bener-bener kita tuh lagi butuh hujan banget ya. Maksudnya terlepas dari gunung yang sering kebakaran ya, kita juga sampai kering rontang. Bahkan di kampung gue juga sampai kekeringan gitu. Sawah udah terbengkalai lah. Dan bahkan sampai di luar negeri loh, Sungai Amazon itu gue ngeliat beritanya sampai kering. Separah itu kekeringan atau panasnya di tahun-tahun ini tuh ya. Kita berdoa semoga cepet hujan. Tapi kemarin pas gue naik Salak anehnya hujan cuy. Di puncak doang tapi hujannya. Udah aneh banget ya. Pokoknya kita berdoa lah semoga cepet hujan. Biar naik hutan-hutan hijau lagi, rumput-rumput hijau lagi. Kita juga nggak terlalu kepanasan ya. Tapi jangan sampai hujannya bikin banjir yang parah-parah juga ya. Kalau boleh nawar gitu kan. Oke cuy, kita bakal ceritain dari 3 orang nih. Jadi bocah 3 orang ini tuh mau melakukan pendakian. Dan salah satu dari mereka, dari ketiga ini tuh kita sebut aja yang paling senior atau yang satu ini dia tuh udah sering naik gunung. Kita sebut aja namanya Gondrong. Nah sedangkan kedua temennya itu belum pernah sama sekali naik gunung. Jadi entah kenapa si Gondrong ini ngajakin kedua temennya gitu kan, kayak yuk naik yuk gitu kan, daripada lu gabut jarang olahraga mendingan naik gunung gitu ya, tipis-tipis lah jalan santai dan lain-lain. Dari situ kedua temennya ini maulah kita sebut aja namanya Dimas sama Kiki cuy. Memang si 2 orang ini, Dimas sama Kiki ini kan belum tahu apa yang harus disiapin kan, mulai dari perlengkapan terus intinya segala halnya lah. Dia tuh sampai nanya kan ke si Gondrong, ini gimana, dan si Gondrong pun dengan senang hati ngasih tahu ke mereka berdua apa aja yang harus disiapin. Kalau mampu ya beli, nggak mampu ya sewa aja selama Gondrong punya gitu ya. Kalau memang lu nggak punya duit nanti gue pinjemin, dia bilang gitu kan. Oke lah, dari situ tidak ada sesuatu hal yang dikhawatirkan atau yang ditakutkan, karena tujuan mereka naik itu mau ke Gunung Gede via Cibodas cuy. Bisa dikatakan ya kalau dalam segi hal perjalanan memang jauh, tapi dalam hal trek lumayan cukup, nggak terlalu nyapein seperti Putri lah ya. Walaupun dalam segi jarak itu lebih jauhan Cibodas menurut gua, tapi ya namanya naik gunung cuy, nggak Putri nggak Cibodas bagi gua sama aja, sama-sama capek, cuman ya begitulah. Nah singkatnya di hari H keberangkatan atau sebelum berangkat ini, jadi si Gondrong ini siap membackup mereka berdua. Dalam arti udah siap tuh ya, mulai dari bawaan yang paling berat, bawa tenda, terus mandu mereka jangan sampai mereka kenapa-napa. Ya memang sih dalam circlean pertemanan mereka bertiga ini, kalau di sehari-harinya tuh kayak
nggak ada tuh yang namanya ngerem-ngerem obrolan. Maksudnya ya sompral dalam arti ya sesama temen cuy, maksudnya temen yang udah akrab gitu kan. Banyak-banyak bercandaan yang kalau orang denger mungkin bisa sakit hati, tapi kalau udah di lingkungan mereka tuh kayak ya biasa aja sih, itu bercanda gitu kan. Dan dari situ pun si Gondrong ini nggak yang nyuruh ada pantangan ini, nggak ada. Dan sebelum perjalanan pun Dimas ini udah bilang, kalau nggak salah, kalau gua tahu nih dari beberapa orang, katanya Gunung Gede via Cibodas ini terkenal dengan pocong dan kuntilanaknya. Bisa dikatakan jalur ini tuh jalur sarangnya pocong dan kuntilanak gitu. Tapi Gondrong, alah, tenang aja sih, kalau ada pocong nih, lu kan sering lihat nonton TV, kita kalau tungguin sama pocong kita larinya jijak. Dimas ini penasaran, emang iya benar si Gondrong entah dia memang bercanda, entah memang sengaja kayak gitu, jadi ngomongnya kayak asal aja gitu kan cuy. Dari situ Dimas tuh kayak percaya, wah ya udah deh, iya gue denger omongan lo gitu kan. Nah kalau ketemu Kunti juga kata si Gondrong, lu tinggal buka baju, maksudnya lu tinggal telanjang aja gitu kan, toh juga nanti Kuntinya bakalan malu sendiri. Ya menurut gue pribadi sih ya, ketika orang takut dengan sesuatu hal yang mistis itu sebenarnya nggak ada salahnya kita mengalihkan ke yang lebih seru atau lebih lucu gitu, biar mereka sendiri itu nggak terlalu tersuges atau bawaannya tuh takut gitu. Nah dari situ setelah obrolan atau ya cara menangani dua makhluk itu, akhirnya ya Dimas sama Kiki ini juga kan bukan orang yang takut-takut banget, dalam arti ya udahlah, toh kita juga bertiga, dan lagian juga mungkin nanti di trek itu banyak pendaki lain kan. Jadi ya sudahlah, singkat ceritanya mereka pergi dan mereka sampai di base camp. Sampai di base camp ini bisa dikatakan ya zuhur lah. Nah di situ mereka ngurus si Maxi, kayak perlengkapan, ngecek perlengkapan lagi, dan mungkin sekitaran jam 2 atau jam 3-an mereka mulai trekking. Di awal-awal trekking ini udah kelihatan dari Dimas dan Kiki ini ngerasa capek banget cuy. Dan kedua orang ini pun bahkan itu sampai muntah gara-gara kaget mungkin ya. Tapi Gondrong ini kayak ya udah biasa lah, namanya juga baru gitu kan. Jadi nggak terlalu dikhawatirin juga, apalagi kan kalau misalkan awal-awal muncak, awal-awal kita naik gunung, tiba-tiba kita punya gejala yang namanya muntah, mual, pusing, itu udah hal yang wajar dan bagus banget kalau memang sampai bisa muntah cuy. Itu benar-benar bagus, bisa bikin badan kita tuh sedikit ngemplong dan enak lah, agak enteng. Dan setelah dari muntah-muntah itu mereka itu lanjut, dan Dimas dan Kiki pun ngerasa baik-baik aja, nggak apa-apa lah gitu kan. Mereka nih bukan tipikal cowok-cowok manja yang sakit dikit ngeluh, nggak kuat nih, nggak kuat, enggak, terus saya terabas gitu. Dan memang di awal-awal perjalanan itu menyenangkan gitu. Singkatnya mereka sampai di pos penyencangan cuy. Jadi pos penyencangan ini kalau nggak salah ya yang arah mau ke air terjun, ada pertigaan atau percabangan gitu. Nah sampai di situ mereka udah kena maghrib cuy. Jadi karena memang udah kena maghrib kan, ya udah tuh mereka istirahat dulu. Mereka istirahat, mereka ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda gitu kan. Dimas ini sempet nanya, "Drong, lu ngapa jadi suka naik gunung?" Nah maksudnya apa sih yang diseruin dari gunung? Gondrong cuman kayak nengok sambil bilang, ya yang disukain ya begini, sejauh ini kan seru kan. Ya iya sih menurut Dimas gitu, tapi apa, orang capek. Ya gua nggak bisa ngejelasin lebih banyak, tapi ya nanti lu lihat sendiri ketika nanti lu udah turun dari gunung ini gitu kan. Ya udah deh, gue pengen tahu gimana gitu kan. Di situ mereka sempat bikin kopi kan karena maghrib juga. Nah mereka ngopi, mereka nyebat, dan pas lagi nyebat ini si Kiki itu ngelihat pendaki cuy, ngelihat pendaki lagi jalan ke atas. Wah itu ternyata masih ada juga ya yang naik gitu. Dari situ kan si Gondrong ini sempat nengok, siapa gitu kan. Itu yang di atas, kirain Gondrong itu pendaki dari bawah. Dan sedangkan Gondrong, si Kiki ini bilang di atas, dilihat sama dia. Memang ada benar pendaki cuy.
Tapi Gondrong tahu kalau posisi dari si pendaki ini itu bukan di jalur pendakian. Bisa dikatakan agak jauh dari jalur pendakian. Gondrong udah punya firasat jelek atau firasat nggak enak bahwa si pendaki ini bukanlah manusia gitu kan. Oh iya, udah biarin aja lah, itu sempat kebal, udah biarin aja, nanti juga kita bakal bisa ngebalap dia kok gitu kan. Oh ya udah. Di situ mereka lanjut lagi ngopi, dan singkatnya setelah ngopi udah maghrib juga, mereka lanjut tuh sekitaran 6:30. Mereka lanjut lagi ngejar ke air panas. Mereka lanjut jalan, dan di perjalanan malam mereka memang Gondrong ini agak sempat khawatir sih, karena awal-awal mereka udah dikasih trek malam gitu kan. Tapi Gondrong ini percaya kalau teman-temannya ini nggak takut-takut banget gitu, dan kondisi di perjalanan ini tuh Gondrong leader, terus sisanya mereka berdua gitu kan. Dan Gondrong pun nggak terlalu ngasih jarak, dalam arti ya selalu dekat lah, mungkin jaraknya sekitar 1-2 meteran gitu. Nah, sebelum air panas ini, Dimas itu melihat satu sosok di balik pohon. Itu tuh sebenarnya nggak kelihatan cuy, tapi cuman putih-putih doang. Gimana sih, kayak ngebelakangin tapi kayak kelihatan putih-putih tipis gitu kan. Drong, dia tuh langsung teriak gitu. Apaan? Itu apaan ya? Apaan sih gitu kan? Mana? Disenderin kan? Gak ada apa-apa. Ah, lu salah lihat kali. Enggak, itu beneran tuh. Dia nunjuk tuh ke salah satu pohon kan. Itu bahkan si Kiki pun sampai nyari, apaan ya, mana nih, nggak ada. Lu halu kali. Udah, yuk jalan lagi. Udah, jangan diperhatiin kalau lu ngeliat sesuatu, ada si Gondrong itu kan. Akhirnya jalanlah mereka. Nah, ngelewatin air panas ini, mereka nggak ada yang ngeh cuy di sebelah kiri itu. Jadi mereka tuh jalan karena malam kan, fokus ke bawah. Setelah ngelewatin air panas jarak beberapa meter, kondisi pada saat itu Kiki paling belakang kayak udah mulai ngerasa yang namanya feeling atau firasat jelek. Dan kondisinya pun itu udah malam cuy, ya mungkin jam 8 atau jam 9-an lah gitu. Kayak udah ngerasa kok ada yang ngikutin gitu kan. Sesekali Kiki itu langsung lihat ke belakang. Gak ada apa-apa. Ah ya udahlah. Akhirnya si Kiki ini minta tukeran. Dim, lu belakang nih, gantian lah, gue pengen di tengah gitu kan. Ya udah, Dimas juga nggak permasalahin kan. Tukeran lah mereka. Set. Nah di sini pun Kiki masih ngerasa cuy, kalau di belakang itu pasti ada yang ngikutin. Akhirnya kayak si Dimas juga mungkin udah mulai ngerasa punya firasat jelek gitu kan. Dalam hati Dimas juga kayak aneh. Sesekali Dimas tuh selalu nengok kiri dan kanan, bahkan sampai ke belakang. Itu nggak ada. Sampai akhirnya dalam pendakian itu kan nggak yang mesti melulu jalan ya. Biasanya ada momen dimana istirahat buat tarik nafas gitu kan. Nah ketika lagi istirahat ini sebentar gitu kan, Dimas ini sempat ngelihat sekeliling. Dan di belakang ternyata ada sosok satu pocong. Itu lagi oke cuy, sorry banget nih ya, tiba-tiba mati loh. Gue juga nggak tahu itu ngejepret gara-gara apa. Sebenarnya nggak ngejepret, jadi lampu luar itu nyala, lampu ini tuh mati. Tiba-tiba gara-gara ngomongin pocong mati loh. Padahal gue ngetik siang. Kalau malam tuh nggak pernah ada kendala kan, lo tahu sendiri. Ini tiba-tiba, aulah. Karena di belakang gue ini tuh kuburan ya, jadi sorry banget nih. Ini nggak gimmick, nggak apa. Ya lo tahu sendiri, lampu sebelah juga nyala, ini juga nyala. Tapi ya emang tiba-tiba mati aja gitu lampu yang gedenya. Allah nggak tahu, biarin aja kali ada yang gangguin. Oke, jadi tadi itu kalau nggak salah pas sampai si Dimas ini ngeliat pocong di belakang cuy. Nah pas lagi ngeliat pocong itu dia langsung diem kan, tek, gak ngomong apa-apa. Dan si Dimas mendadak langsung jadi manusia super cepat cuy. Dia tuh lari ngebalap Kiki, ngebalap si Gondrong. Dan larinya lu tahu, larinya tuh zigzag. Set, kiri kanan gitu kan. Kiki sempet aneh kan, lu ngapa lari dah, tenaga lu masih kuat gitu kan. Gondrong juga sempet heran, ini bocah ngapa ya lari gitu kan.
dan gak nyautin sama sekali. Kiki pun langsung punya firasat jelek. Dia langsung nengok juga. Dek. Kiki juga ngeliat dong. Dan Kiki pun langsung lari ngebalap si Gondrong. Dari situ Gondrong, nih bocah berdua kenapa sih tiba-tiba jalannya pada cepet sampai setengah lari gitu kan. Jadi kayak awas jangan kejauhan jaraknya, nanti lu pada nyasar lagi lu. Ya udah tuh, si Gondrong ini tetap cuek, dia nggak tahu di belakang itu ada apa dan nggak terlalu ngeh lah gitu kan. Dia terus jalan. Nah ketika Gondrong ini lagi jalan, ya karena memang Gondrong ini bawa berat kan, jadi ritmenya tuh agak sedikit pelan lah. Jalan terus, kok mulai kerasa apa ya namanya, bukan berat tapi ada feeling gak enak di belakang dia gitu cuy. Bahkan waktu Gondrong jalan ini, kalau kedua temannya ini nggak nyium bau apapun, tapi sedangkan Gondrong itu kayak nyium bau-bau bunga melati cuy. Jadi kayak ada harum-harum gimana gitu kan. Wanginya gua kenal nih, ini kayaknya bunga melati ini. Masa sih ada yang lewat gitu kan. Dalam hati Gondrong tuh kayak, ya udah numpang ya, jangan ganggu, gua kesini mau naik gunung. Terus aja jalan. Makin kesini makin merinding, walaupun gak ada penampakan pada saat dia jalan tuh kayak, aduh kenapa merinding banget ya, gak enak nih. Gondrong coba berhenti sebentar gitu kan, dia ngeliat kiri kanan. Walaupun agak takut, tapi dia memberanikan diri gitu, merhatiin sekeliling. Dan pas dia lihat ke belakang, tak, lu tahu nggak? Itu ada sekitaran 3 pocong lagi berbaris. Gondrong langsung kayak, astagfirullahaladzim, itu lagi pada ngapain baris begitu? Lagi pada ngumpul apa gimana sih? Pantesan aja bocah berdua langsung lari ngeliat kayak begituan. Akhirnya Gondrong pun agak ngebalik dan dia pun agak jalan atau setengah lari cuy, jalannya tuh agak nyepet-nyepetin walaupun dengan kondisi yang berat ya. Terus aja, dan Gondrong pun teriak, Kiki, Dimas, tungguin gitu kan. Kedua temannya mungkin nggak dengar, mereka berdua tuh kayak ngejeda atau berhenti kan, dan sadar mungkin mereka tuh kayak lari takutnya kejauhan gitu kan, langsung diem dan nungguin si Gondrong ini. Singkatnya mereka bertiga ketemu. Gondrong dengan napas yang kecapean, termasuk mereka berdua juga gitu kayak. Gondrong tuh sampai murka, lu ngapa sih ninggalin gua? Tega banget lu pada ninggalin gua. Ya gimana, gue takut. Pantesan aja lu lari ngibrit. Ya bukannya lu harusnya udah tahu ya, kan lari gue zigzag. Kata lu kalau ngeliat pocong larinya kudu zigzag. Oh itu alasan lu lari kagak jelas kiri kanan tuh. Ya kan lu yang ngasih tahu, dia bilang gitu kan. Dari situ si Gondrong tuh antara pengen ketawa, capek, sama kayak ketakutan juga, jadi campur aduk gitu kan. Gondrong lihat lagi ke belakang, ternyata sosoknya memang udah nggak ada nih. Aduh, terus gimana nih? Ya udah kita istirahat dulu, duduk mereka bertiga. Dan di situ pun udah menunjukkan waktu sekitaran jam 10-an lah, dan itu kondisinya mereka belum sampai di kandang batu. Nah ketika mereka lagi istirahat ini, mulai kan namanya udah malam tuh, hawa-hawa dingin itu udah mulai berasa, apalagi badan mereka berkeringat gitu. Yuk kita lanjut lagi nih, gue dingin. Gondrong pun bilang gimana kalau kita ngecamp di kandang batu aja ya, nggak usah kandang badak gitu, karena kan kondisinya udah malam banget. Ya udahlah di mana aja, yang penting gue mau ngecamp, istirahat, pengen makan nih, udah lapar banget. Ya udah ayo. Gondrong mimpin lagi. Nah sedangkan Dimas sama Kiki, gue kagak mau, gue pengen depan, lu kasih tahu aja jalannya, kita nggak usah jalan. Gondrong cuma tarik nafas. Ya udah dah iya, dia bilang gitu kan. Jalan nih, jalan di situ tuh Kiki, Dimas sama si Gondrong ini udah mulai waspada. Maksudnya setiap jalan ini matanya tuh selalu jelalatan, kiri kanan, takut ada penampakan. Nah sebelum sampai di kandang batu, ini kan pohon banyak banget cuy. Di situ yang paling awal ngeliat adalah sebenarnya Gondrong. Jadi pas lagi jalan, di sisi sebelah kanan itu ada satu putih-putih, dan Gondrong udah tahu, anjir, nih udah muncul lagi aja.
emang sih kandang batu lebih angker gitu kan. Udahlah, bodo amat, semoga nanti di kandang batu itu ada orang yang ngecamp juga gitu kan. Udah nih mereka jalan, Gondrong pun tidak terlalu memperdulikan dan dia pun kayak ngebuang muka gitu. Jalan terus dan tiba-tiba si Dimas yang awalnya di depan dia muter ke belakang. Set, Kiki pun langsung muter ke belakang. Set. Jadi kan pertama dari si Dimas muter ke belakang kan kayak nengok, ini orang ngapa dah. Nah disusul sama Kiki nengok gini. Mereka berdua ngumpet di belakangnya si Gondrong. Lu pada kenapa sih? Mereka berarti cuma diem doang. Dan badan atau dari tangannya itu kelihatan banget kayak gemeteran gitu cuy. Kayak geter aja. Pas lagi geter kayak gitu tuh kayak, ini orang kenapa? Yuk jalan yuk. Udah kelaparan lu. Lihat ke depan. Dek. Di depan itu banyak banget sosok kuntilanak cuy. Bisa dikatakan jumlahnya tuh lebih dari 10. Jaraknya memang gak deketan sih. Maksudnya gak berbaris begitu. Jadi itu kelihatan. Gunung tuh kayak, dia diem dong. Dia tuh cuman bisa diem tuh. Bingung harus kayak gimana. Mau nerusin jalan. Udah nanggung gitu kan, bentar lagi sampai kandang pos kandang batu gitu kan. Gak diterusin juga gimana. Jadi diem aja tuh bertiga, termasuk Gondrong. Antara takut dan bingung. Dan ketika lagi bingung akhirnya kayak, aduh kayaknya ngecamp di sini aja kali ya. Nyari spot di sini pun ada beberapa spot yang memang lumayan lah gitu kan. Udah ngecamp di sini aja lah. Pas lagi mau kayak kita ngedirin tenda di sini aja ya, ngebalik ke belakang. Tak. Di belakang mereka pocong banyak banget. Di situ kan kayak ada dua kubu cuy. Antara pocong sama kuntilanak kayak seolah mau tawuran gitu. Di sana banyak, di sini banyak. Nah di tengah-tengahnya tuh kayak mereka wasit gitu kan. Di situ langsung tuh si Gondrong, jangan ngumpet mulu apa, tolongin gue, bantuin gue gitu kan. Setidaknya aku bisa ngumpet kek, atau ya gimana kek gitu kan. Jangan ngumpet kayak gitu, gue juga takut ini. Dari situ mereka berdua tuh kayak ngeberaniin. Ini gimana dong? Ini gimana, itu depan kunti kagak mau pergi, kagak bisa lu usir apa? Gondrong tuh langsung nyautin dong, mau usir? Lu kira gue paung demit kali? Kagak tahu gue juga. Ya gimana ya? Sekarang gini dah. Di depan kita ada kunti, di belakang kita ada pocong. Mereka berdua tuh kayak kaget kan, pocong. Mereka berdua langsung lihat lagi. Astagfirullahaladzim, ternyata benar. Mereka ini dikelilingi dengan demit yang namanya kunti sama pocong depan belakang cuy. Jadi kayak, aduh, kok bisa begini naik gunung? Emang tiap naik gunung begini mulia dong gitu kan? Kagak sih sebenarnya. Apa saja kali bawa lu berdua. Lu kagak pada mandi kali tadi awal-awal. Enak aja lu. Ya terus ini gimana? Sekarang nggak ada jalan lagi gitu. Itu kan jalan tuh agak melempung. Maksudnya nggak terlalu dekat sama trek juga kan tuh kunti. Gimana kalau kita jalan aja? Siapa tahu di depan itu udah ada yang ngedirin tenda. Dan nanti kalau kita jalan kita saling pegangan dan kita nunduk aja ke bawah. Gimana? Setuju nggak? Ya udah, tapi lu depan ya. Ya udah dah, iya nggak apa-apa. Ya udah jalan, kita baca doa. Mereka jalan tuh. Jalan kan harusnya langkahnya gede ya. Ini mereka tuh jalannya tuh kayak kecil banget langkahnya. Kecil banget langkahnya. Dan sampailah mereka hampir mau ngelewatin gitu kan. Jalan mereka bukannya makin lebar, tapi makin kayak pendek-pendek gitu cuy. Ya pendek-pendek lah jalannya, langkah kakinya tuh. Dari situ mereka berdua tuh kayak tungguin padahal itu jalan udah super pelan banget, tapi masih ketakutan untuk ditinggal aja gitu kan. Nah nggak tahu sebenarnya itu tuh ada yang megang atau gimana. Jadi kondisinya Gondrong, Dimas, Kiki. Nah di belakang itu entah dahan yang jatuh, entah ada yang megang atau gimana nggak tahu. Jadi kayak seolah ada yang jatuh dari atas tuh. Kena banget punduknya. Dari situ Kiki langsung kelojotan kayak cacing kepanasan. Dia langsung ngelepas diginiin dan langsung lari ke depan cuy. Lari ke depan. Dan kedua temennya ini kayak panik. Itu bocah apa dah, dibilangin suruh pelan-pelan dia malah lari. Dan karena mereka juga panik kan akhirnya ya udah tuh yang tadinya awalnya gendengan jadi ngelepasin dan ikutan lari juga. Terus mereka lari sekenceng-kencengnya. Dan pas lagi lari lu tahu nggak, kelakuan mereka bertiga seolah itu kayak jadi bahan ketawanya si Kunti ini. Kunti itu pada ketawa semua dan suaranya lu bisa
dengerin kayak ada perlombaan burung gitu, perlombaan kicau burung, itu suaranya saut-sautan cuy. Itu ketawanya macam-macam, ada yang gede, ada yang ngebas, ada yang cekikikan dan lain-lain gitu kan. Itu bikin bulu kunduk mereka bertiga tuh merinding banget. Dan ketika mereka lagi lari, alhamdulillah mereka sampai di kandang batu cuy. Dan di situ memang ada sekitaran 2 tenda, tapi 2 tenda ini pun jaraknya enggak dekatan ya, maksudnya kayak ya mungkin mereka pengen misah aja atau memang beda rombongan gitu kan. Dari situ pas udah kelihatan tenda, Kiki ini langsung kayak diem dan langsung nengok ke belakang ngeliat temennya, dan temennya nggak ada cuy. Ada aja gangguan, dan temennya itu tiba-tiba nggak ada cuy. Itu temennya bener-bener nggak ada. Lah ini bocah kemana ya? Pas mau teriak, lu tau nggak? Pas mau teriak manggil Gondrong dan Dimas, tiba-tiba ada yang nepuk. Tak. Kiki langsung ketakutan. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Dan itu mau lari cuy. Cuman berhubung karena bajunya dipegang begini, kerahnya nih kayak begini, itu tahu nggak, bajunya tuh sobek, dan langsung teriakan sama Gondrong, lu kenapa sih? Ini gua Gondrong. Dan Kiki pun kayak langsung nengok, halo lu ngapa ngagetin sih? Ya lu ngapa lari tadi? Gua ngejar setengah mampus ngejar lu. Ya gimana, lu tahu sendiri, tiba-tiba tadi ada yang jatuh, entah nggak tahu dipegang sama demit. Coba gue lihat. Kata si Gondrong itu. Kan katanya kalau dipegang sama setan atau dijilat setan kan katanya biru. Coba gue lihat. Ah ini bukan biru, lu dijilat sama jin nih. Lah kok bisa? Itu hitam. Padahal memang punduknya tuh hitam tuh. Dari situ kayak diledekin kan. Akhirnya gara-gara bercandaan itu jadi mereka tuh kayak sedikit lega lah. Wah sialan lu malah ngeledek gitu kan. Udah yuk ngedirin tenda. Terus gimana nih ngedirin tendanya? Kita deketan sama tenda orang aja kali ya. Kita mau tenda mana? Nah kayaknya di situ deh enak tuh deket tenda yang itu. Yaudah mereka ngedirin nih. Mereka ngediriin, singkatnya itu kurang lebih sekitaran jam 11-an, jam 11 malaman gitu kan. Mereka udah ngedirin tenda, ya udah tuh mereka aman santai kan. Nah dari sebelah tenda ini mungkin karena ngerasa kedengeran atau berisik kali ya, salah satu dari mereka tuh ada yang keluar, mungkin kayak basa-basi gitu. Bang baru nyampe. Iya nih bang, sorry bang ya berisik ganggu nih gitu. Oh iya nggak apa-apa bang. Oh iya nih bang, kebetulan gua ada logistik lebih nih, lu makan aja. Dengan baiknya itu si satu tenda itu kayak langsung ngasih makanan, dan memang mereka belum sempat masak kan, kayak sebenarnya kayak sungkan sih untuk menerima, tapi ya namanya juga kelaparan kan. Ya udah bang sini bang, diambil sama mereka. Dan dari situ pun si pendaki ini tuh kayak pamitan, bang gue masuk dulu ya. Masuklah set, ya intinya pamitan gitu kan, masuk ke dalam tenda. Mereka wah rezeki nomblong nih kata Gondrong. Wah iya nih beruntung juga ya kita. Jadi makan. Itu tuh sebenarnya yang mereka makan tuh kayak spaghetti gitu cuy, kayak mie gitulah mereka makan. Tapi pas lagi dimakan awalnya tuh enak, tapi makin kesini kok rasanya agak beda gitu kan. Kayak dimakan apa ya, sempet kayak dilepehin sedikit sama si Dimas ini tuh. Dan pas dilihat kok warna hitam, apa ini cuy. Dan pas dimuntahin itu tuh kayak cuman tanah doang cuy. Wah, anjir apa nih gitu kan, muntahin. Mereka bertiga semua muntahin tuh. Dan pas dilepehin, iya ternyata itu bukan makanan cuy. Itu bukan makanan, jadi kayak tanah gitu aja cuy. Tanah ada batu, pokoknya campur gitu. Apaan sih nih, gak jelas banget. Wah udah nggak beres nih. Akhirnya mereka bertiga pas lagi makan itu kan dalam tenda cuy keluar. Dan pas ngeliat tenda yang di sebelah itu nggak ada sama sekali cuy. Bener-bener nggak ada sama sekali. Kayak loh kok bisa hilang gitu kan. Wah dari situ mereka bertiga langsung dong pindah set. Dan anehnya di kandang batu ini nggak ada satupun tenda. Yang tadinya cuma ada 2 tenda kan mereka lihat, tapi kok nggak ada. Dari situ mereka langsung kayak aduh udah pindahin tenda, udahlah bodo amat. Nah dari situ mereka langsung buru-buru masuk ke dalam tenda dengan kondisi nggak dipasak, dan mereka tuh kayak langsung nutup tenda dan buru-buru istirahat.
Ketika mereka lagi tidur, itu banyak banget suara cekikikan kunti yang bikin risih atau kayak aduh bener-bener risih banget. Bener-bener risih banget gitu kan. Kayak aduh nggak bisa lah. Dari situ pun mereka tuh ada yang mau pipis kan. Cuman gara-gara mereka takut mau nggak mau mereka pipis tuh kayak di dalam botol. Walaupun sebenarnya gondrong ini nggak setuju ya lu pipis di dalam botol, ya setidaknya lu depan-depan tenda kayak gitu jangan di botol. Cuman mereka berdua nih janji kalau pas mau turun itu air pipisnya bakal dibuang dan botolnya bakal bawa ke bawah gitu kan. Kalau udah janji kayak gitu ya udah nggak mau kan pipis di botol. Mereka coba tidur, cuman pas lagi mau tidur ini ya mereka nggak bisa cuy, maksudnya kayak susah banget. Bahkan ada satu kejadian di mana tenda mereka tuh gerak-gerak sendiri atau kayak seolah ada yang ngegoyangin. Dari situ kayak gondrong tuh udah ya lah maaf banget apa Mbak Kun, pocong gitu kan yang di luar, siapapun menunggu sini udah maafin, tunggu juga kita bertiga agak ngapa-ngapain, maafin gitu kan. Kayak ngomong sendiri. Dari situ Dimas sama Kiki pun kayak ikut-ikutan, iya maafin kita nggak ngapa-ngapain kok gitu kan. Dan itu pun kayak nggak digubris sama Demit di sana, jadi kayak ya memang udah sifatnya iseng atau jahil aja kali ya itu Demit gitu kan, kayak terus digangguin mulai dari suara, ketawa, dan pokoknya ya udah nggak tahu lah. Ketika mereka lagi gangguin dan karena memang udah pegel banget, mata juga udah ngantuk, badan udah capek, otak udah stres, mereka tuh kayak lambat laun tidur tuh kayak numpuk begini cuy, maksudnya saling deketan lah, nggak tidur yang mulus begini kan, kayak begini. Mereka tiba-tiba bangun sekitaran jam 8 siang dan pas bangun kan kelihatan nih terang-terang. Wah alhamdulillah udah terang. Yang pertama bangun itu gondrong cuy, dia tuh langsung buka tenda dan pas buka tenda lu tahu di luar itu rame banget cuy. Maksudnya ya rame pada umumnya tempat camp, tapi ada satu hal yang gak habis pikir, yaitu mereka ada di kandang badak yang harusnya di satu pos di bawahnya, ini tiba-tiba ada di kandang badak kayak pindah. Gondrong tuh kayak kok bisa. Dia tuh benar-benar langsung keliling muterin, iya ini kandang badak, kok bisa ada di kandang badak ya gue ya. Semoga aja nih bocah berdua nggak ngeh nih. Gue nggak bakalan cerita ke mereka lah, biarin aja kalau memang mereka nanya baru gue ceritain. Kalau nggak ngeh ya udah bodo amat, toh mereka baru pertama kali. Dan singkatnya dibangunin mereka berdua, dan pas bangun tuh kayak kaget. Yang dikagetin tuh masalahnya di situ jadi banyak tenda gitu kan, jadi banyak tenda dan rame. Dan bener aja mereka berdua tuh nggak ngeh dengan lokasi yang mereka campin ini. Maksudnya kayak karena pertama kali ya mungkin kalau udah siang memang begini bentuknya gitu kan. Dari situ akhirnya gondrong kayak cuek, yaudah yuk kita summit yuk, kita siap-siap kita summit gitu kan. Yaudah tuh sekitaran jam 9 mereka tuh langsung berangkat summit. Nyampe jam 12-an dan jam 2 itu mereka juga udah turun kan. Dari situ cuy mereka langsung buru-buru nge-push lagi, maksudnya kayak langsung turun. Dan memang di situ gondrong pun tidak menceritakan kenapa mereka bisa pindah ke kandang badak, karena mereka berdua ini nggak terlalu paham atau nggak terlalu tahu gitu kan. Mereka jalan, mereka ini udah perjalanan turun cuy ya, karena memang pas summit ini nggak ada sesuatu hal yang aneh atau mereka pun tidak membahas soal kejadian semalam. Nah cuman di pas perjalanan turun ini Dimas sama Kiki ini sempat ngebahas, ini ya semalam yang serem banget yang banyak demitnya. Oh pantasan aja, tapi kalau siang biasa aja, kenapa malam serem banget ya. Udah yuk kita buru-buru, nanti keburu kemalaman malah ribet lagi kita, malah ditungguin lagi. Yaudah iya mereka lanjut turun tuh. Cuman mereka tetap aja masih ke bagian maghrib cuy. Nah pas di bagian jembatan ini mereka tuh maghrib lah, mereka ngeliat bahwa di depan ini ada satu pendaki kayak lagi ngelewatin jembatan cuy. Ya mereka cuek dong. Sampai suatu ketika pas pendaki ini jalan tuh kayak lama banget, seolah kayak kecapean gitu kan. Tapi gondrong itu nggak ada pikiran aneh-aneh sebenarnya. Kok bisanya gitu ada pendaki yang ditinggalin dengan kondisi yang kayak gini. Udah yuk biarin aja, mungkin ada disusulin gitu kan. Jalan sampai akhir mau nyusul. Yang pertama awalnya tuh gondrong kayak nyium, bau lagi nih.
dalam hati si Gondrong. Dan ternyata si Dimas sama Kiki pun nyium bau hal yang sama gitu kan. Rong, buruan Rong, baunya udah gak enak nih. Udah yuk duluan, buruan. Aku takut ada penampakan lagi nih. Lu tahu nggak? Baru ngelewatin itu pendaki yang di sebelah atau yang jalannya lelet banget kayak keong, tiba-tiba si pendaki ini terbang ke atas sih, sambil ketawa dan berubah. Yang tadinya awalnya pendaki, ketika udah dilewatin itu berubah jadi sosok Mbak Akun. Astagfirullahaladzim. Dari situ Kiki tuh kayak teriak, masih aja lu pada ngikutin gua ya. Dengan kondisi sambil lari ngebalap itu mereka berdua cuy. Dan temen-temennya juga ikutan lari sekencang-kencangnya. Dan singkatnya sampailah mereka di pos Simaksi. Sampai di pos Simaksi ini kayak napas mereka udah benar-benar di ujung banget. Mereka tuh udah kecapean, udah kelelahan gitu kan. Mereka sampai nengok tuh ke belakang, nggak ada. Bahkan itu sampai ditanya sama si pihak yang jaga Simaksi, bang lu kenapa pada lari? Agak apa pak, abis dikejar-kejar sama sosok aneh aja di gunung ini. Orang yang jaga Simaksi itu kayak senyum-senyum aja, udah nggak apa-apa, yang penting kalian banyak doa dan lagian juga kalian selamatkan, nggak apa-apa. Itu salam perkenalan dari penunggu sini. Salam perkenalan, kagak gitu juga caranya pak. Lah muka saya udah ganteng begini, tiba-tiba ketemu sama mereka yang jelek begitu kok. Aduh, kagak dah. Ya saya mendingan ketemu bapak dah, biar kata muka bapak lebih nyeremin dari demi itu gitu kan. Jadi itu kayak bercandaan aja. Dan memang si Simaksi ini, orang yang jaga Simaksi ini tuh kayak memang di awal-awal mereka trekking tuh diajakin bercanda terus gitu kan. Kalian bisa aja, udah kalian ke sana ke base camp gitu kan, bersih terus pulang, insya Allah kalian nggak kenapa-napa kok. Itu udah hal yang wajar kalau kalian naik gunung ini. Yang penting selama kalian tidak berbuat macam-macam, tidak berbuat aneh-aneh, kalian insya Allah selamat-selamat aja. Dan ya sosok penunggu kayak gitu mah memang selalu ada dan nggak bakalan ngapa-ngapain kalian juga. Mereka tuh cuma mau ngasih tahu kalau mereka ada. Iya pak, tapi jangan sampai pada keroyokan juga pak. Masalahnya kemarin kita pas naik itu banyak banget, tapi si pihak Simaksi ini nggak mau terlalu ngebahas lebih dalam, jadi kayak senyum doang, kayak ya udah lu pada turun gitu kan. Akhirnya mereka turun tuh, sampailah mereka di base camp, mereka bersih-bersih. Dan mereka pun tidak ada pembahasan karena emang udah capek banget kan. Mereka itu langsung pulang lah ke rumah mereka masing-masing. Walaupun keesokan harinya mereka tuh ngebahas di tongkrongan gitu kan. Ya di situ benar-benar kayak wah itu pengalaman awal-awal mereka naik gunung. Tapi bener aja cuy, Dimas sama Kiki ini bukannya kapok. Mereka tuh kayak pengen nyoba lagi dengan gunung yang berbeda gitu kan. Dan Gondrong pun cuma bisa senyum. Bener kan gue bilang? Lu malah ketagihan. Iya bener ya, lagi pas gue pulang lihat foto-foto bagus banget anjir, dia bilang gitu kan. Nah makanya itu gue bilang, gue nggak bisa kasih tahu apa enaknya naik gunung. Lu harus bisa ngerasain sendiri dan turun, dan nanti lu baru tahu sendiri gitu kan. Ya naik gunung itu capek. Ya udah next gas, kemana nih kita? Tapi janji nggak pada lari lagi ya, kata si Gondrong tuh. Iya enggak deh dia bilang gitu. Nah dari situ mereka juga nggak terlalu kapok gara-gara ngeliat penampakan, karena ya udahlah, itu memang udah habitatnya mereka, tempat mereka, dan mereka juga tidak terlalu mempermasalahkan selama memang sosok penunggu itu atau demit-demit itu nggak ngapa-ngapain mereka, nggak nyerang facing mereka sih cuek-cuek aja. Mereka cuma takut gara-gara muka mereka itu jelek atau buruk rupa, kadang-kadang hancur dan lain-lain, atau dengan suara-suara yang aneh bikin bulu kunduk itu merinding gitu kan. Nah dari situ mereka juga turun dengan selamat, mereka juga nggak kenapa-napa, dan ceritanya pun berakhir. Ya segala sesuatu dari cerita ini silahkan kalian ambil positifnya, buruknya kalian buang. Dan sorry banget cuy, bener-bener banyak gangguan banget. Nggak tahu kenapa siang-siang banyak gangguan ya. Harusnya kan malam ya, ini siang-siang, nggak tau lah. Dan memang di studio baru gue ini di belakang tuh kuburan cuy. Jadi kayak ya di beberapa momen itu pas awal-awal gue pindah ke sini tuh ada kejadian-kejadian aneh sih. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, kita berteman aja sama penunggu-penunggu sini. Ya mungkin cukup sekian, gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.